Selamat datang di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar kesehatan mental yang sustainable dan komprehensif. Oke, kita kali ini mau bahas sesuatu yang banyak dialami oleh orang, tapi aku nggak tahu nih, ini tuh sebenarnya polanya kayak gimana. Mari kita akan coba gali nih sama Mas Ali, nanti yang mencoba akan menjelaskan dengan selengkap-lengkapnya ya, dan semoga nanti bisa kita terima. Pola hubungan. Pola hubungan Pola ya, hubungan, ya. Nah, case-nya adalah kenapa ada orang kalau ke pasangan itu gampang ke-trigger secara emosional, padahal kalau ke orang lain di luar itu bisa jadi orang yang baik kayak gitu. Jadi mungkin kalau di rumah itu sensitif, tapi kalau di luar itu dia bisa menjadi orang yang baik. Iya. Boleh tuh Mas dijelaskan, dieksplor, dikasih contoh kayak gimana? Karena aku beneran butuh nih penjelasan tentang itu. Oke guys, jadi ini sependek pengetahuanku kemarin Mas, karena belajar di S2 sama, yaitu psikologi positif dalam keluarga. Jadi di sana kita juga belajar kurang lebih soal teori-teori keluarga, terus belajar soal dinamika keluarga, trauma, relasi dan sebagainya gitu-gitu. Dan kayaknya ini sangat-sangat masuk konteksnya sama dengan topik yang kita angkat pada hari ini kayak gitu. Yaitu kenapa kalau misalkan dengan pasangan kita mudah ke-trigger, tapi dengan orang lain kita bisa well kayak gitu. Singkatnya gitu ya, nanti Mas Denny bisa probing lebih dalam gitu kan, explore lebih dalam. Singkatnya adalah setiap individu itu membawa yang namanya trauma dan juga masa lalu yang berbeda-beda. Trauma, masa lalu, dalam arti masa lalu itu juga termasuk pola asuh, pengalaman hidup, proses hidup gitu. Itu yang bikin seseorang itu gampang ke-trigger dengan pasangan. Dan kalau misalkan dengan pasangan kan kita harus ketemu tiap hari, sering komunikasi, kita sering atau udah nggak malu lagi memberikan bahwasanya kita itu kelemahan gitu kan ya, kita punya kelemahan, kita nggak ragu untuk menyampaikan itu. Artinya titik vulnerability kita udah diketahui sama pasangan kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang lain kan kita cuman taunya yang baiknya aja kayak gitu. Dan alasan yang kedua adalah kalau pasangan kita itu jadi safe zone-nya kita. Jadi mau kayak gimana pun kita, ya pasangan kita nggak akan pergi dari kita gitu. Itu adalah harapannya, ekspektasinya. Kenapa orang bisa gampang trigger dengan pasangannya kayak gitu. Padahal realitanya nggak kayak gitu kan. Maksudnya orang berharap pasangan itu bisa jadi safe zone ketika kita melakukan apapun kayak gitu. Padahal realitanya kan nggak kayak gitu. Seperti itu. Iya kan. Nggak seperti itu ya guys ya. Siapa di sini yang cari pasangan supaya bisa memberikan safe zone selalu kayak gitu. Kayak itu ekspektasi kalian ketinggian. Ya pasangan kita juga manusia kan. Pasangan kita manusia. Punya trauma sendiri, punya luka sendiri. Oke. Aku mau tertarik tuh di bagian setiap individu membawa trauma dan luka masa lalu kayak gitu. Kalau misalkan kita ngomongin dari segi psikologisnya, justru trauma itulah yang membuat kita itu ya berarti kita ada luka di sana yang belum sembuh kan berarti. Terus kemudian kita menikah, mungkin berharap dengan menikah itu bisa sembuh atau seperti apa Mas? Pola yang banyak ditemukan atau menikah atau mungkin nggak harus sampai menikah sih, mungkin menjalin hubungan spesial kayak gitu. Kalau menurutku sih nggak ada yang terbaik mana antara dua pilihan itu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya orang itu punya trauma,
terus dengan menikah trauma itu bisa sembuh, rasanya juga nggak seperti itu, kayak gitu. Dan apakah jangan menikah kalau misalnya masih punya trauma? Rasanya juga belum tepat juga, gitu Mas. Berarti enggak dua-duanya ya. Nggak Mungkin dua-duanya. harus ada titik penyeimbangnya ya. Harus ada ketemu titik tengahnya, Titik tengahnya. kayak gitu sih. Tapi tetap ada case di mana kayak oh ya misalnya salah satu atau dua-duanya punya trauma gitu kan ya. Tapi mereka mau berproses bersama di dalamnya kayak gitu. Itu ya nggak apa-apa gitu. Meskipun di dalam prosesnya akan ngalamin banyak hal yang nggak nyaman karena saling nge-trigger satu sama lain. Dan itu sebenarnya bukan berarti pasangan kita itu jahat gitu. Dan juga bukan berarti dia itu sengaja ngelakuin sebuah perilaku yang ngebuat kita ngerasa ke-trigger gitu. Oke. Terus berarti ketika kita itu bisa ya ke-trigger kan, kalau mungkin ke-trigger doang itu kan mungkin nggak apa-apa, tapi kan yang jadi masalah adalah perilaku setelah ke-trigger itu kan biasanya. Benar. Sejauh mana yang itu masih bisa dibenarkan atau sejauh mana yang itu dianggap sudah melewati batasan? Oke. Jadi gini. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa Mas kalau misalkan dua orang itu punya trauma relasi atau trauma masa lalu gitu ya. Terus mereka membangun relasi bersama. Itu sebenarnya nggak masalah gitu. Karena disitulah titik dimana kalian itu saling bisa ngebangun sistem satu sama lain supaya kalian bisa berdampingan kayak gitu. Berdampingan dalam arti kayak oh iya nih titik mana nih flow-nya yang enak dijalanin berdua kayak gitu. Karena kalau misalnya cuma satu, makanya adalah yang namanya kita komunikasi ya dalam hubungan kayak gitu. Nah itu penting banget, itu jadi jembatan bagaimana kita bisa memposisikan diri satu sama lain kayak gitu. Karena bukan karena pasangan kita jahat juga sih Mas, tapi karena memang kita berdua gitu itu tuh berbeda kayak gitu, individu yang berbeda yang ketika itu di-match-kan jadi satu harus ngebangun formula dari awal lagi, harus ngepasin satu sama lain lagi kayak gitu. Nah kalau misalkan belum ada yang belum pas gitu kan ya, itu artinya, atau misalkan teman-teman masih sering ke-trigger gitu, itu artinya ada yang belum beres di sana kayak gitu. Jadi perilaku yang muncul atau keputusan yang keluar itu bukan saling meninggalkan gitu, tapi saling mempelajari satu sama lain gitu Mas. Oke, berarti ketika ada yang ke-trigger itu berarti jadi sebuah tanda bahwa ada yang perlu diberesin di bagian situ kali ya. Bukan malah kayak ini nggak nyaman terus aku pergi atau itu nggak kayak gitu. Untuk individu yang dewasa pasti mikirnya nggak kayak gitu ya. Oke, pola komunikasinya ya berarti Iya. ya, nggak yang kemudian ketika ada konflik langsung menghilang gitu aja. Oke. Benar. Nah, terus apakah berarti tadi mungkin udah disinggung dikit, tapi mungkin aku perlu menanyakan kembali nih, karena mungkin di luar sana ada banyak yang berpikir kayak gini. Kalau misalkan sama pasangan itu ke-trigger sementara mungkin bahasanya lebih kasar kayak gini ya. Kalau sama pasangan kok sulit ya menjadi pribadi yang nice kayak gitu, tapi sama orang lain kok bisa baik sih kayak gitu. Apakah itu tuh tanda bahwa nggak cinta sama pasangan? Sebenarnya nggak juga sih Mas, bukan berarti nggak cinta juga kayak gitu. Nah makanya ada yang namanya profesional kan kayak gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya dalam relasi itu lagi chaos gitu ya, lagi konfliknya lagi buruk gitu, itu
jalan satu dan duanya adalah memperbaiki komunikasinya dan perlu untuk ke profesional kayak gitu. Karena kalau misalkan ke orang yang nggak capable ya itu jadi tambah berantakan mas. Malah ada yang mungkin lagi konflik dengan pasangannya ngeliatin standar TikTok kayak gitu kan. Nah itu kan tambah chaos kayak gitu. Padahal teman-teman pengennya adalah hubungannya yang harmonis baik kayak gitu kan. Tapi yang didengar adalah advice-nya orang lain kayak gitu. Selain pasangan dan juga profesional. Ya pastinya adalah tambah chaos kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya profesional itu kan pasti ngelakuin yang terbaik supaya kalian tetap jadi individu yang jadi pasangan yang baik gitu kan ya. Kayak gitu. Aku tertarik ini tadi barusan tuh. Kadang-kadang berarti advice yang kita dapatkan kalau misalkan nggak ke konsultasi kayak gitu. Mungkin advice-nya jadi nggak sesuai konteks gitu kan. Nggak sesuai konteks mas. Kan. Jadi kayak kalau misal nyari kesalahan yang lain jadinya. Nyari kesalahan yang lain, nyari sisi-sisi yang kalian nggak dapat dari pasangan dan itu bukannya memperbaiki malah memperburuk keadaan kan gitu. Karena ketika kita mungkin sedang ngerasa nggak nyaman, pasti kita cari konten advice yang sesuai mendukung kita punya POV gitu. Yes, setuju. Padahal ketika nanti dibedah satu persatu pasangan gitu kan mungkin bisa advice ataupun tindak lanjut yang dilakukan ya sesuai dengan karakteristik itu ya, konteks dan karakteristik pasangan gitu kan. Iya. Oke, ini poin penting nih, poin penting. Jangan asal ngambil advice karena itu belum tentu sesuai dengan konteks kita. Oke. Nice. Oke, nah berarti ketika terjadi, aku mau ngulang dikit ya supaya bisa nyambung ke pertanyaan berikutnya. Berarti ketika kita nice sama orang lain, sementara sama pasangan kita kok gampang ke-trigger ya, itu berarti ada sesuatu yang memang perlu diberesin. Yes. Nah, langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai pasangan sebelum kita ke profesional kali ya? Sebelum kita ke profesional, mungkin kita pengen kan mengupayakan secara mandiri karena aku rasa mungkin nggak banyak orang yang aware untuk membawa masalah pasangan ini ke konselor keluarga ataupun ke profesional gitu. Iya. Maka langkah apa yang bisa dilakukan oleh si pasangan ini sendiri gitu satu sama lain? Oke. Nice question, Mas. Gini. Pasti kita kalau misalnya ngomongin konflik gitu ya, Mas. Resolusi konflik kayak gitu. Kita itu seringkali lupa antara apakah yang kita butuhkan itu adalah emang yang kita butuhkan itu adalah karena diri kita atau ego kayak gitu. Nah, seringkali harapan-harapan di luar sana itu tuh bukan keinginannya kita, tapi bukan ngebikin hubungan itu baik, tapi karena egonya kita. Kayak gitu. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah sama-sama menurunkan ego. Gitu, Mas. Bahwasanya kalau sama-sama menurunkan ego, artinya kan di situ udah nggak ada lagi mau ambil siapa yang menang, siapa yang kalah dalam sebuah komunikasi itu. Gitu. Jadi kalau bisa ya udah win-win solution, kalau enggak ya udah kalah dua-duanya kayak gitu. Oke. Iya kan Mas, jadinya gitu. Bener. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi asertif, Mas. Nah, komunikasi asertif itu di dalamnya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, active listening. Dan yang kedua adalah empati. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa active listening tuh dalam arti kayak
oh ya kita dengerin apa yang apa yang pasangan kita rasakan gitu-gitu, tanpa menyela, tanpa ngerasa terserang, tanpa ngerasa dihakimi kayak gitu, it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan dalam konteks ini kayak, oh ya udah dia kamu mau cerita apa gitu, ya udah aku dengerin dulu kamu mau cerita apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin kayak gitu. Nanti kalau kamu udah rasa, oke, nanti dari POV ku aku ngerasa kayak gini kayak gitu. Itu udah active listening kayak gitu. Dan setelah itu komunikasi asertifnya adalah gimana kalian ngomong itu tanpa menyerang gitu mas. Jadi nggak ada tuh yang namanya ini gara-gara kamu kayak gitu kan ya, nggak ada teman-teman. Tapi oh, aku tuh ngerasa kamu gini-gini kayak gitu. Gimana pendapatmu kayak gitu. Jadi I statement kayak gitu mas. Tapi kalau misalkan I statement itu selalu dipakai dalam sebuah konflik ya, itu takutnya malah jadinya manipulasi juga kalau terlalu sering dipakai kayak gitu. Kayak gimana tuh? Jadi kayak seolah-olah gini mas. Jadi kayak aku ngerasa ini kayak gini. Besok misalnya ada konflik lagi, oh aku ngerasa kayak gini lagi, kayak gitu, supaya diperhatikan kayak gitu. Itu kan juga nggak bagus kayak gitu. Makanya di poin selanjutnya ada empati kayak gitu. Empati ini ibaratnya itu stabilizer supaya kalian nggak apa ya namanya satu sama lain nggak yang ada keinginan untuk menang dan juga nggak ada keinginan untuk apa ya namanya memanipulasi kayak gitu. Jadi kayak oh manusiawi jadinya di situ. Jadi purely manusia gitu. Kayak gitu mas. Kemauan untuk saling memahami Iya, empatinya. Oke, menarik. Turunkan Gitu. ego, komunikasi asertif, kemudian active listening dan empati. Itu yang bisa Iya, Mas. dilakukan ya sama Yes. pasangan. Nanti kalau misalkan udah mentok berarti nanti terus kemudian ke konsultan Iya. pernikahan atau ke profesional ya. Benar. Tapi bagus juga kalau misalkan sejak awal ke profesional itu juga nggak apa-apa kan kali ya. Iya mas, benar. Karena sebenarnya bukan cuma teman-teman yang mungkin punya trauma ya, yang ngalamin ini. Orang-orang di luar sana yang mungkin mentalnya oke-oke aja gitu kan ya. Ketika in relationship gitu, pasti akan ada konflik itu, dan yang harus dilakukan bukan meninggalkan atau diakhiri hubungannya mas, tapi cari sisi tengahnya tuh kayak gimana loh kalian ini kayak gitu. Itu relasi yang dewasa kayak gitu. Jadi bukan soal aku menang kamu kalah kayak gitu, bukan mas. Makanya tadi makanya ketika di episode sebelumnya ngomongin soal boundaries itu mas, itu tuh aku agak-agak sangat memperhatikan kayak gitu. Karena kalau kita salah membuat sebuah boundaries yang nggak sehat bahkan, itu bisa nge-trigger lebih banyak lagi kayak gitu. Mungkin buat kita itu adalah safe zone, tapi buat pasangan kita jadi zona bahaya gitu kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan dengan akurat gitu ya, namanya boundaries itu kayak gitu. Itu sih mas. Oke. Nah, terus ini sih tadi sudah. Oke. Mungkin ini sih kita masuk ke advice. Kalau misalkan buat teman-teman nih yang sedang ada di fase ini, pasangannya itu sama orang lain kok nice, tapi kok ke dirinya ngerasa kok nggak se-nice sama orang lain ya kayak gitu. Mungkin advice-nya apa nih dari Mas Ali? Oke. Sebenarnya advice-nya tuh simpel sih mas, kayak gitu. Ketika kita ngalamin sebuah problem dalam sebuah hubungan, yang harus kita lakukan adalah bukan diem aja, bukan mengakhiri hubungannya, tapi cari caranya supaya nge-solve problem itu. Karena biasanya hubungan itu berakhir bukan karena pertengkaran yang hebat, bukan karena pertengkaran yang meledak-ledak itu, tapi karena hal-hal yang selalu berulang terus dalam relasi dan nggak tahu jalan keluarnya apa kayak gitu.
suatu berulang yang nggak nyaman dan nggak ketemu solusinya. Solusinya. Padahal itu mungkin secara nggak bahaya. Tapi kalau misalnya itu terus menerus kalau bertahun-tahun gimana Mas? Gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya ada nih orang kayak kelihatan rumah tangganya aman-aman aja gitu, terus tiba-tiba kabarnya apa? Pisah kayak gitu. Karena ya sepenting itu kayak gitu. Oh, satu lagi Mas. Etusnya adalah kalau yang namanya cinta itu tuh nggak perlu dipelajari, orang itu bisa jatuh cinta sama siapapun dan kapanpun. Tapi karena cinta itu adalah alamiah. Sejak kita lahir kita udah diberikan kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Tapi kalau misalnya in relationship itu bukan skill alamiah. Itu adalah skill yang teman-teman harus bangun sendiri dengan pasangan. Itu sih Mas. Berarti bahasa kasarnya mencintai itu tidak sama dengan menjalin hubungan. Yes. Oke. Kayak menjalin hubungan tuh kayak lebih advance kayak gitu. Kita harus punya emotional intelligence yang bagus. Kita harus punya self knowledge yang bagus. Kita harus ngerti pasangan kita. Kita harus ngerti psikologinya pasangan kita. Kita harus nge-provide semuanya, finansial, sandang, pangan, papan dan sebagainya buat laki-laki. Terus bagaimana laki-laki itu jadi panutan dalam sebuah keluarga gitu kan ya. Itu kan semuanya skill Mas. Skill. Nah, itu kita nggak bisa dapat tiba-tiba lahir kita harus ngerti semuanya, itu nggak mungkin. Makanya ada istilah kalau misalkan pernikahan adalah seni belajar dan juga memaafkan seumur hidup. Oh, Gitu sih, Mas. oke. Itu aja. Nice. Luar biasa. Oke, aku belajar banyak hal nih dari malam hari ini. Luar biasa. Semoga nanti teman-teman pemirsa juga bisa belajar banyak hal dari podcast kita pada hari ini. Thank you Mas Alif yang sudah mengeksplor materi ini. Ini insightful dan semoga ini bisa kita terapkan sehari-hari juga nanti. Siap, Mas. Oke, thank you untuk kali ini. Thank you juga teman-teman yang sudah nonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you. See you guys di next video.